pecinta bahasa Inggris, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar TOEFL ITP bersama ELT Gallery. Dalam program ini, kita akan membahas pengetahuan kebahasaan dan strategi yang kita perlukan untuk menempuh tes TOEFL ITP dengan sukses. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang situasi yang membuat kita gagal memahami atau memenuhi tuntutan akan keberadaan subjek dan predikat. Dalam video ini, kita akan membicarakan situasi yang muncul karena keberadaan bentuk present participle atau bentuk verba plus ing sebagai keterangan subjek. Kita memakai istilah verba plus ing untuk menunjuk konstruksi yang mempunyai verba dengan bentuk ing dan unsur lain yang mengikutinya. Marilah kita mulai pembicaraan kita dengan memahami konstruksi dengan verba plus ing. Verba plus ing biasanya muncul sebagai predikat yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu pembicaraan. Kedua kalimat berikut menunjukkan tindakan seperti itu. All the shop assistants are helping the customers. The young singers are singing energetically on the stage. Verba help dan sing dipakai dengan akhiran ing dengan verba a sebelumnya. Kita tahu verba ing menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung bila dipakai dengan verba be, yang dalam kedua kalimat itu mengambil bentuk A. Bentuk A membawa penanda waktu untuk verba B, yaitu kini atau present. Verba helping dan singing tidak membawa penanda waktu. Akhiran ing menunjukkan aspek. Bentuk itu menunjukkan kontinuitas tindakan atau kejadian. Tindakan atau kejadian berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Kita sudah terbiasa dengan kombinasi bentuk verba be dengan verba bentuk ing untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Oleh karenanya, ketika kita membaca atau mendengar konstruksi frasa nomina dan verba ing, kita langsung menerimanya sebagai kalimat yang benar yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Kita mungkin berpikir seperti itu juga ketika kita membaca kalimat berikut. The artist trying to showcase a painting frequently interrupted by enthusiastic applause. Kita berpikir bahwa dalam kalimat itu subjeknya the artist dan trying predikatnya, dan bagian lain hanya merupakan keterangan saja. Namun kita perlu menyadari bahwa konstruksi nomina atau frasa nomina dengan verba ing itu tidak menunjukkan hubungan subjek dan predikat. Verba trying to showcase a painting bukan predikat atau bagian predikat. Verba ing dalam kalimat di atas berfungsi sebagai keterangan dari nomina the artist. Frasa trying to showcase a painting merupakan bentuk ringkas dari klausa adjektiva who tried to showcase a painting yang berusaha menunjukkan lukisannya. Dalam kalimat itu juga terdapat verba interrupted yang berakhiran dengan ed. Apakah verba interrupted ini predikat kalimat? Akhiran ed memang merupakan penanda waktu. Dengan verba interrupted, kalimat itu menunjukkan kejadian pada waktu yang lampau. Namun kata interrupted dalam kalimat ini diikuti oleh frasa by enthusiastic applause. Frasa itu menunjukkan pelaku dan verba interrupted mempunyai arti pasif, diinterupsi atau terinterupsi oleh. Bentuk ed dalam kalimat pasif merupakan bentuk ketiga dan sering disebut dengan bentuk verba plus en atau bentuk ketiga dalam urutan eat, ate, eaten. Jadi bentuk ed dalam kalimat itu bukan merupakan penanda waktu. Kalimat itu tidak mempunyai verba dengan penanda waktu, dan dengan demikian kalimat itu juga tidak mempunyai predikat. Untuk membetulkan kalimat itu, kita perlu menambahkan verba dengan penanda waktu. Karena itu kalimat pasif, kita dapat menambahkan verba berpenanda waktu was. Kalimat yang benar adalah the artist trying to showcase a painting was frequently interrupted by enthusiastic applause. Seniman yang berusaha memamerkan lukisannya itu sering terinterupsi oleh tepukan tangan pengunjung yang antusias. Verba ing dalam kalimat itu menerangkan nomina seniman. Dan keseluruhan frasa nominan the artist trying to showcase a painting merupakan subjek kalimat. Predikat kalimat itu adalah was frequently interrupted by enthusiastic applause.
Verba was menunjukkan waktu kejadian di masa lampau. Mari kita lihat kalimat lain sebagai contoh. The professors are giving the most engaging lectures attract the most students to their classes. Kita mempunyai verba plus ing giving pada kalimat itu. Kita terbiasa dengan konstruksi be dan verba dengan bentuk ing, sehingga dalam kalimat itu kita juga memakai are giving. Verba a merupakan verba berpenanda waktu dan menunjukkan waktu kini atau present. Namun dalam kalimat itu, kita juga mempunyai verba attract. Subjek kalimat itu jamak, the professors. Verba attract menunjukkan penanda waktu present. Bentuk itu cocok dengan subjek kalimat, yakni the professors, yang merupakan bentuk jamak. Verba attract mengambil bentuk kosong atau zero karena sebelumnya sudah ada frasa nomina plural the professors. Bentuk the professor attract merupakan konstruksi yang benar. Jadi kalimat the professors are giving the most engaging lectures attract the most students to their classes mempunyai dua predikat. Kalimat itu salah. Untuk membetulkan kalimat itu, kita cukup membuang verba a dan kalimatnya menjadi the professors giving the most engaging lectures attract the most students to their classes. Frasa nomina the professors giving the most engaging lectures adalah subjek kalimat. Frasa verba attract the most students to their classes adalah predikat kalimat dengan verba penanda waktu attract. Selain kesalahan ketiadaan predikat atau missing predicate seperti pada kalimat the artist trying to showcase a painting frequently interrupted by enthusiastic applause dan dua predikat seperti pada kalimat the professors are giving the most engaging lectures attract the most students to their classes, sering pula kita terjebak pada kesalahan seperti pada kalimat berikut. The artist trying to showcase a painting, she was frequently interrupted by enthusiastic applause. Kalimat yang lain, the professors giving the most engaging lectures, they attract the most students to their classes. Dalam tes TOEFL ITP, pronomina seperti he, she, it, atau they sering ditambahkan dalam kalimat sehingga kita mempunyai kalimat dengan dua subjek. Kalimat the artist trying to showcase a painting, she was frequently interrupted by enthusiastic applause, mempunyai dua subjek, yaitu the artist trying to showcase a painting dan she. Kalimat the professors giving the most engaging lectures, they attract the most students to their classes, mempunyai dua subjek, yakni the professors giving the most engaging lectures dan pronomina they. Dari 4 kalimat yang kita bicarakan, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Bentuk verba plus ing dapat muncul sebagai bagian dari subjek dan menjadi keterangan dari nomina inti subjek itu. Namun bentuk verba plus ing juga dapat menjadi bagian dari predikat bila bentuk itu didahului oleh verba be dengan penanda waktu. Bila verba ing muncul tanpa be, kita perlu memastikan ada verba lainnya yang mempunyai penanda waktu sebagai predikat. Kita perlu memastikan kalimat itu mempunyai predikat. Bila verba plus ing didahului dengan be, dengan penanda waktu sebagai predikat, kita harus memastikan tidak ada verba lain dengan penanda waktu sehingga kita tidak mempunyai dua predikat. Bila verba plus ing berfungsi sebagai keterangan nomina subjek, kita perlu memastikan tidak ada pronomina seperti he, she, it, atau they sebagai subjek. Keempat langkah tersebut perlu kita lakukan untuk memastikan kalimat yang kita baca dan kita susun mempunyai subjek dan predikat dan tidak mempunyai dua subjek atau dua predikat. Baiklah Sobat ELT Gallery, demikian pembahasan kita tentang verba plus ing atau frasa verba present participle yang berfungsi sebagai keterangan subjek. Pada video berikutnya, kita akan membicarakan situasi lain yang muncul karena penggunaan frasa verba past participle atau verba plus in sebagai keterangan subjek. Sampai bertemu pada video berikutnya.